nggak sih kamu dengar orang bilang, emas itu investasi paling aman, nggak pernah rugi, dan pasti naik terus. Kedengarannya meyakinkan banget ya. Tapi, apakah benar emas selalu naik? Nah, di balik kilaunya, emas ternyata punya sisi lain yang jarang dibicarakan orang. Ada masa-masa di mana harga emas justru turun cukup dalam. Bahkan, bikin banyak investor kaget dan panik. Menariknya, penurunan itu bukan terjadi tanpa alasan. Ada pola, ada sebab, dan kalau kita paham kapan hal itu bisa terjadi, kita justru bisa ambil peluang di saat orang lain takut. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah emas bisa turun, tapi kapan dan kenapa emas bisa turun. Mari kita bahas bersama dengan cara yang sederhana, biar kamu makin paham kapan waktu terbaik untuk membeli atau menahan emasmu. Dengan menyimak cerita di video ini, kita bisa tahu kapan harga emas akan turun, dan akhirnya kita bisa memutuskan untuk berinvestasi emas dengan mendapatkan harga yang terbaik, dan kapan kita harus siap-siap dengan melihat tanda-tanda ini. Yuk, kita mulai simak ceritanya. Namun sebelum kita mulai ceritanya, video ini bukan merupakan saran untuk membeli atau berinvestasi, karena video ini dibuat khusus edukasi untuk kita menambah informasi, sehingga kita lebih kaya dalam hasanah pengetahuan. Harga emas itu seperti cermin dari kesehatan ekonomi dunia. Kalau ekonomi lagi tidak stabil, emas bersinar terang. Tapi saat ekonomi mulai sehat, kilau emas bisa sedikit meredup. Nah, ada beberapa faktor besar yang menyebabkan itu terjadi, dan semuanya saling berkaitan satu sama lain. Pertama, dolar Amerika Serikat menguat. Karena emas dihargai dalam dolar, ketika dolar menguat, harga emas di mata dunia otomatis jadi lebih mahal. Permintaan pun menurun dan harganya terkoreksi. Lebih dalamnya lagi, penguatan dolar biasanya menandakan kepercayaan investor terhadap ekonomi Amerika Serikat sedang tinggi. Ketika kepercayaan itu tumbuh, dana global berpindah dari emas yang pasif ke aset produktif dalam dolar. Kedua, kenaikan suku bunga The Fed. Kebijakan The Fed menaikkan suku bunga membuat aset seperti obligasi dan deposito lebih menarik. Investor mulai mengejar imbal hasil, bukan sekedar perlindungan nilai. Selain itu, suku bunga tinggi juga cenderung memperkuat dolar, yang berarti tekanan ganda terhadap emas. Dolar naik, minat terhadap emas menurun. Ketiga, inflasi yang terkendali. Emas diburu orang saat inflasi tinggi, karena nilainya dianggap tahan terhadap penurunan daya beli. Tapi ketika bank sentral berhasil menekan inflasi, investor merasa lebih tenang memegang uang tunai atau aset lain. Hasilnya, permintaan emas turun, harga ikut melunak. Keempat, pemulihan ekonomi dunia. Ketika ekonomi membaik, lapangan kerja terbuka dan konsumsi tumbuh, investor beralih ke aset berisiko tinggi, seperti saham dan properti. Emas yang tidak menghasilkan bunga atau dividen jadi kurang menarik sementara waktu. Namun fase ini biasanya bersifat sementara, karena setiap siklus ekonomi pada akhirnya akan berputar kembali. Fakta nyata 1, tahun 2013, ketika dunia pulih, emas jatuh. Tahun 2013 jadi contoh klasik bagaimana faktor-faktor tadi bekerja bersamaan. Setelah bertahun-tahun Amerika Serikat menyalurkan stimulus besar pasca krisis 2008, The Fed mengumumkan akan mengurangi stimulus moneter atau yang dikenal dengan tapering. Kebijakan ini menandakan bahwa ekonomi Amerika Serikat mulai pulih dan kepercayaan terhadap dolar menguat. Akibatnya, dolar naik tajam. Ketika dolar menguat,
harga emas otomatis turun karena dianggap lebih mahal dalam mata uang lain. Di saat yang sama, investor mulai memindahkan dananya ke pasar saham dan obligasi yang mulai menggeliat berkat prospek ekonomi yang lebih cerah. Semua faktor ini, penguatan dolar, naiknya suku bunga, dan pemulihan ekonomi bertemu dalam satu waktu dan menciptakan tekanan besar terhadap harga emas. Hasilnya, harga emas dunia jatuh sekitar 28% dalam setahun, dari $1.690 per troy ounce menjadi $1.200. Bagaimana dengan Indonesia? Harga emas Antam juga ikut terkoreksi. Antara Januari hingga April 2013, turun dari Rp585.000 ke Rp548.000 per gram, bahkan pada Oktober sempat menyentuh Rp459.000 per gram. Jadi, bukan sekedar karena banyak yang jual emas, tapi karena fundamental ekonomi global sedang menguat, dan itu otomatis menekan harga emas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Fakta nyata 2, tahun 2020-2021, dari puncak pandemik ke fase pemulihan. Lalu kita masuk ke kisah yang lebih dekat dengan kita, pandemi COVID-19. Tahun 2020, dunia panik, pasar saham jatuh, ekonomi global lumpuh, dan kepercayaan investor runtuh. Dalam situasi seperti itu, emas jadi pelabuhan paling aman, permintaan melonjak drastis, dan harga emas pun terbang tinggi. Di Indonesia, harga emas Antam bahkan mencapai rekor Rp1.065.000 per gram pada 7 Agustus 2020. Namun, ketika vaksin ditemukan dan aktivitas ekonomi mulai pulih, situasinya berubah cepat. The Fed mulai berbicara soal kemungkinan menaikkan suku bunga. Dolar AS menguat, tanda bahwa investor mulai optimis dengan pemulihan ekonomi. Inflasi pun mulai terkendali di banyak negara, sehingga tarikan emas sebagai pelindung nilai ikut berkurang. Akhirnya, kombinasi faktor-faktor itu, dolar menguat, suku bunga naik, inflasi meredah, dan ekonomi global membaik, membuat harga emas terkoreksi. Secara global, emas turun sekitar 15 hingga 20% dari puncaknya. Sedangkan di Indonesia, harga Antam juga turun menjadi sekitar Rp903.000 per gram pada Maret 2021. Bahkan sempat menyentuh Rp922.000 per gram di Februari. Jadi kalau waktu itu kamu melihat harga emas turun, itu bukan karena emas jelek, tapi karena ekonomi dunia mulai bangkit dan uang mulai mengalir lagi ke sektor produktif. Dari dua kisah nyata ini kita belajar bahwa emas tidak hidup di ruang hampa. Setiap naik turunnya adalah refleksi dari kondisi ekonomi global. Saat dunia takut, emas bersinar terang. Saat dunia pulih, emas beristirahat sejenak. Tapi justru di momen-momen itulah peluang terbentuk. Karena emas bukan tentang cepat kaya, tapi tentang menjaga nilai jangka panjang. Yang panik akan kehilangan peluang, tapi yang sabar akan menemukan waktu terbaik untuk membeli. Jadi, kalau suatu hari harga emas turun, jangan buru-buru panik. Mungkin itulah saatnya emas sedang memberi ruang bagi kita untuk mempersiapkan langkah investasi berikutnya. Berdasarkan cerita ini, menurut teman-teman kira-kira kapan lagi harga emas akan turun dari puncaknya? Yuk kita sama-sama amati, apakah ke depan akan ada tanda-tanda atau faktor serupa yang sudah dijelaskan di sini? Kalau hilalnya sudah seperti terlihat, kita bisa ambil ancang-ancang. Kalau teman-teman suka video informasi seperti ini, seperti biasa, teman-teman jangan lupa klik like dan subscribe ya. Dan jangan lupa share agar lebih banyak lagi orang-orang terdekat teman-teman dapat memiliki edukasi yang punya nilai tambah. Sampai jumpa di video selanjutnya.